Kondisi geografis dan lingkungan alam. Daerah Yunani terletak di ujung tenggara benua Eropa. Sebagian besar kepulauan di Laut Aegea dan Laut Ionia masuk wilayah Yunani. Di sebelah utara, Yunani berbatasan dengan Albania, Yugoslavia, Bulgaria, dan Turki di daratan Eropa. Di sebelah timur, Yunani dikelilingi oleh Laut Aegea, di sebelah selatan dengan Laut Tengah, dan di sebelah barat dengan Laut Ionia. Yunani beriklim Laut Tengah yang nyaman. Tanah Yunani yang bergunung-gunung pada umumnya tidak subur. Mereka yang pindah adalah para petani atau kolonus. Kemudian mereka mendirikan kolonia di negara lain. Kondisi sosial politik. Peradaban Kreta. Peradaban Minoa adalah sebuah peradaban di Kreta, sebuah pulau dekat daratan Yunani. Peradaban ini dimulai pada zaman perunggu, tahun 3000 dan 2700 sebelum Masehi, dan berlangsung sampai 1450 sebelum Masehi. Peradaban ini ditemukan kembali pada awal abad ke-20 oleh seorang arkeolog Inggris, Sir Arthur Evans. Peradaban ini disebut sebagai awal mata rantai peradaban Eropa. Pulau Kreta telah dihuni manusia sejak 7000 sebelum Masehi pada zaman Neolitikum. Akan tetapi, baru menjelang 5000 sebelum Masehi, bukti awal pertanian mulai muncul. Hal ini menandai bermulanya peradaban ini. Peradaban Minoa terkenal dengan perdagangan lautnya dan kota-kotanya yang teratur. Orang-orang Minoa memiliki sistem pertanian yang mengutamakan zaitun dan anggur. Agama mereka lebih banyak memuja dewi. Peradaban Minoa digantikan oleh peradaban Mykenae. Peradaban Mykenae. Peradaban Mykenae sekitar 1600 sebelum Masehi sampai 1100 sebelum Masehi adalah suatu peradaban yang berkembang di Yunani zaman perunggu. Periode berlangsungnya peradaban ini disebut Yunani Mykenae. Peradaban ini mengambil namanya dari situs arkeologi Mykenae di Argolis Timur Laut di Peloponnesos, Yunani Selatan. Athena, Pylos, Tifa, dan Tiryns juga merupakan situs Mykenae yang penting. Peradaban ini merupakan fase terakhir dari zaman perunggu di Yunani kuno dan menjadi latar sejarah untuk sastra Yunani dan mitos yang lebih kuno, termasuk epik Homeros. Zaman kegelapan Yunani. Zaman kegelapan Yunani atau zaman geometrik, zaman Homeros adalah periode dalam sejarah Yunani sejak invasi Doria dan berakhirnya peradaban istana Mykenae sekitar 1200 sebelum Masehi, hingga kemunculan negara kota Yunani pada abad ke-9 sebelum Masehi. Periode ini dimulai bersama dengan keruntuhan peradaban-peradaban zaman perunggu di dunia Mediterania Timur. Di Yunani pada masa ini, istana-istana dan kota-kota Mykenae dihancurkan atau diabaikan. Pemukiman orang-orang menjadi lebih kecil dan lebih sedikit. Aksara linier B yang sempat digunakan oleh para pejabat Mykenae tak lagi digunakan, dan hiasan pada tembikar setelah tahun 1100 sebelum Masehi menjadi lebih sederhana. Diduga pula bahwa pada periode ini hubungan antara Hellenes daratan dengan negara-negara asing putus, sehingga hanya terjadi sedikit perkembangan dan pertumbuhan kebudayaan. Peradaban Yunani. 1. Periode Arkais. Periode Arkais di Yunani sekitar tahun 800 sampai 480 sebelum Masehi adalah salah satu periode dalam sejarah Yunani kuno. Istilah ini muncul pada abad 18 dan berasal dari studi seni Yunani. Periode Arkais berlangsung setelah zaman kegelapan Yunani. Pada periode Arkais mulai muncul benih-benih awal yang nantinya akan berkembang pesat menjadi periode Yunani klasik. Periode ini ditandai dengan adanya negara, kota, polis, koloni Yunani, filsafat klasik, teater,
dan sajak tertulis. Bahasa tertulis yang pernah hilang pada zaman kegelapan juga kembali muncul pada periode Arkais. Kedua, periode Yunani Klasik. Yunani Klasik adalah periode yang berlangsung sekitar 200 tahun, sekitar abad ke-5 dan ke-4 sebelum Masehi dalam sejarah Yunani. Selama periode ini, banyak wilayah Yunani yang jatuh ke tangan Persia, tapi kemudian wilayah-wilayah Yunani ini kembali merdeka. Yunani Klasik sangat berpengaruh terhadap Romawi dan juga menjadi landasan peradaban Barat. Sebagian besar pemikiran politik, seni, arsitektur, pahatan, filsafat, teater, dan sastra berakar dari zaman ini. Periode klasik ini kemudian digantikan oleh periode Helenistik. Periode Helenistik. Periode Helenistik atau era Helenistik adalah masa yang berlangsung setelah penaklukan Alexander Agung. Istilah ini dikemukakan oleh sejarawan J.G. Dreysen. Pada masa ini, pengaruh budaya dan kekuasaan Yunani mencapai pada puncaknya di Eropa dan Asia. Masa ini kadang disebut masa transisi atau bahkan disebut masa kemunduran antara zaman klasik yang berlian dan kebangkitan kekaisaran Romawi. Periode ini dimulai setelah kematian Alexander pada tahun 323 sebelum Masehi dan berakhir ketika Republik Romawi menaklukkan daratan Yunani pada tahun 146 sebelum Masehi, atau ketika negara penerus Alexander yang terakhir mengalami kejatuhan, yaitu kerajaan Ptolemaic di Mesir pada tahun 31 atau 30 sebelum Masehi dalam pertempuran aktif. Periode Helenistik dicirikan dengan adanya gelombang baru koloni-koloni yang didirikan oleh kota-kota dan kerajaan-kerajaan Yunani di Asia dan Afrika. Sparta dipimpin oleh dua orang raja sebagai penguasa angkatan perang dan pemimpin agama. Bercorak militeristik, raja dibantu oleh dewan penasehat yang dinamakan Dewan Gerusia yang terdiri dari kaum bangsawan. Untuk menyatukan pendapat dibentuk semacam parlemen dengan anggotanya dari rakyat biasa yang disebut Dewan Ephor. Athena, pemerintah dipegang oleh 3 orang yang memiliki kekuasaan di bidang masing-masing yang dinamakan Archon. Untuk mengawasi jalannya pemerintahan, dibentuk Board atau dewan yang dibentuk untuk mengangkat dan memberitahukan Archon. Terdapat 2 peradilan, Argeopagos, khususnya menangani tindakan yang menyangkut jiwa manusia atau pengkhianat bangsa, Heliara, yang mengadil perkara pidana dan pendata kecuali yang telah ditetapkan dan menjadi wewenang Argopagos. Ditetapkannya sistem Actoractiumitum mencegah munculnya titrak dan tirain di Athena.